Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rusana, NIM 02 dari kelas Pendidikan Kimia 5A UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Seperti yang kita tahu bahwa maraknya COVID-19 membuat pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi intensitas keluar rumah. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan melakukan kunjungan industri minyak dan gas pada PT Pertamina secara virtual yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia industri yang diampu oleh Bu Dr. Haja Siti Suryaningsih, MSI. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai ya. Kalau kita mendengar kata PT Pertamina, pasti sudah tidak asing lagi nih di telinga kita. Mungkin sebagian besar dari kalian seringkali mengunjungi SPBU Pertamina untuk mengisi bahan bakar kendaraan pribadi kalian kan? Nah, jadi PT Pertamina itu adalah salah satu perusahaan besar BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang perminyakan dan gas. Wilayah kerja PT Pertamina EP terbagi dalam 5 aset, diantaranya adalah aset 1 di Sumatera Utara, aset 2 Sumatera Selatan, aset 3 Jawa Barat, aset 4 Jawa Timur, Papua, dan Sulawesi, serta aset 5 meliputi Pulau Kalimantan. Untuk memasuki wilayah industri PT Pertamina tidak sembarangan asal masuk saja loh teman-teman. Ada berbagai tahapan yang harus dilakukan oleh tamu untuk berkunjung ke industri PT Pertamina. Yang pertama, sebelum memasuki area terminal BBM, kendaraan tamu dan pekerja wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang kedua, bagi tamu yang memasuki kawasan TBBM dapat melakukan registrasi dan mengisi buku tamu digital. Setelah itu, dapat menukarkan ID card sesuai dengan peruntukan area yang ingin dikunjungi. Nah, selanjutnya, apa saja sih bahan baku yang digunakan pada PT Pertamina? Jadi, pemenuhan kebutuhan bahan baku kilang bersumber dari minyak mentah domestik yang merupakan seluruh hasil produksi AP Hulu Pertamina di dalam negeri. Lalu, apa saja sih alat-alat yang digunakan dan bagaimana proses produksi pada PT Pertamina? Jadi, sebelum melakukan proses produksi, ada beberapa cara untuk mengetahui letak hidrokarbon atau minyak dan gas bumi. Antara lain, dapat dilakukan melalui studi geologi dan geofisika. Pada langkah awal, kita harus mencari getaran seismik terlebih dahulu untuk mengetahui letak minyak di daratan, di mana untuk mencari lapisan tanah yang mengandung minyak dengan menembakkan getaran seismik dari sejumlah sumber getar yang disusun berderet memanjang. Sumber-sumber getar tersebut masing-masing ditanam pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan tanah. Nah, setelah letak minyak diketahui, tahap selanjutnya adalah melakukan pemboran. Rig merupakan peralatan utama dalam tahap pemboran. Di dalam sebuah rig terdapat 5 komponen utama pemboran, diantaranya adalah hosting system, circulating system, rotating system, BOP atau blowout preventer system, dan power system. Nah, di dalam sebuah rig juga terdapat rangkaian komponen di mana berfungsi sebagai alat pemboran. Nah, rangkaian itu disebut dengan drill system yang terdiri atas swivel, kelly, drill pipe, drill collar, dan bit. Pada proses pemboran dilakukan tindakan lodging di mana untuk mengambil data-data dari informasi dan lubang sumur dengan menggunakan instrumen khusus. Proses selanjutnya dalam proses pemboran adalah penyemenan, di mana bertujuan untuk melekatkan casing pada dinding lubang sumur. Kemudian perforasi, yaitu proses pelubangan dinding sumur sehingga sumur dapat terhubung dengan formasi. Tahapan terakhir adalah penilaian formasi, di mana penilaian ini dapat dilakukan dengan menganalisis batuan pada dinding sumur atau hidrokarbon yang ikut terbawa aliran lumpur dan berdasarkan data yang diperoleh pada saat dilakukan lodging. Berdasarkan metode pengangkatan hidrokarbon, tahapan produksi terbagi atas 4 metode. Di antaranya adalah yang pertama, primary, meliputi metode sumber alam atau flowing well, dan metode pengangkatan buatan atau artificial lift atau tekanan rekayasa. Metode sumber alam ini diterapkan apabila tenaga alami reservoir masih mampu mendorong fluida ke permukaan. Sedangkan metode pengangkatan buatan diterapkan apabila tenaga alami reservoir sudah tidak mampu mendorong fluida ke permukaan.
Nah, yang kedua adalah secondary. Pada fase ini digunakan metode yang disebut Enhanced Oil Recovery atau EOR atau pengurasan minyak tahap lanjut. Nah, ini merupakan teknik lanjutan untuk mengangkat minyak dengan menginjeksi air atau uap air ke dalam sumur. Yang ketiga adalah tertiary, di mana ini salah satu metode EOR dengan menggunakan bahan kimia atau chemical fluiding, antara lain adalah surfaktan. Dan yang keempat adalah artificial lift, adalah metode untuk mengangkat minyak bumi karena tekanan reservoirnya tidak cukup tinggi untuk mendorong minyak sampai ke atas. Setelah fluida sumur sampai di permukaan, fluida dialirkan ke block station atau BS melalui pipa-pipa alir atau flow line untuk dilakukan pemisahan antara air, minyak, dan gas bumi di dalam sebuah separator. Minyak mentah hasil produksi dikirim ke kilang pengolahan minyak atau refinery. Sementara gas hasil produksi dikirim ke kilang pencairan gas alam atau dikirim langsung ke konsumen. Nah, selanjutnya, minyak mentah dapat dibentuk ke dalam berbagai bahan bakar karena mengandung bahan dasar. Nah, oleh karena itu, proses pemisahan molekul-molekul tersebut disebut dengan pemurnian atau penghilangan. Nah, proses pemurnian tersebut dilakukan di kilang-kilang milik Pertamina. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk seluruh pekerja, pengunjung, dan kontraktor, PT Pertamina menerapkan life saving rules. Di antaranya adalah pekerja harus selalu memposisikan diri di luar line of fire dari pergerakan tools and equipment, baik pergerakan lurus maupun berputar. Kemudian mendefinisikan zona kerja sebagai area 360 derajat di sekitar tools and equipment sampai dengan radius kerja maksimum. Kemudian identifikasi dan mitigasi potensi resiko bahaya yang muncul, serta selalu gunakan penghalang fisik atau barier agar personil yang tidak memiliki otorisasi tidak dapat masuk pada zona kerja tersebut. Dan jangan pernah memasuki zona kerja terbatas tanpa memiliki otorisasi. Selanjutnya, jangan pernah berjalan atau lewat di bawah beban yang sedang digantung. Bila bekerja di ketinggian lebih dari 1,8 meter, harus menggunakan full body harness serta scaffolding yang telah diinspeksi dan dinyatakan aman. Kemudian selalu melindungi diri dari dampak akibat terjatuh dari ketinggian dan orang lain terkena objek jatuh, serta selalu gunakan alat pelindung diri yang sesuai atau fall protection system. Selanjutnya, tidak diperkenankan melakukan perubahan atau modifikasi pada peralatan keselamatan kritikal sehingga menyebabkan tidak berfungsinya safety device. Lampu atau alat bantu apung lainnya harus selalu digunakan di area yang teridentifikasi memiliki potensi bahaya terjatuh ke dalam air untuk melindungi dari kemungkinan tenggelam. Lalu harus selalu menggunakan pelampung saat bekerja di area yang memiliki potensi bahaya terjatuh ke dalam air. Saat bekerja di ketinggian harus menggunakan peralatan portable karena ada kemungkinan peralatan tersebut jatuh atau drop object dan menimpa personil yang ada di bawahnya. Kemudian pasang barier pada tempat yang memungkinkan benda terjatuh serta gunakan selalu helm keselamatan. Pada PT Pertamina menerapkan good housekeeping. Untuk itulah PT Pertamina EP membangun instalasi pengelolaan limbah sehingga lingkungan di sekitar daerah operasi tetap terjaga. Dalam aspek pengendalian pencemaran air, PT Pertamina EP menginjeksikan ulang keseluruhan air terproduksi untuk pressure maintenance ke dalam tanah sehingga mengeliminasi potensi beban terhadap air permukaan yang nantinya dapat membantu mengurangi beban lingkungan. Dalam hal pengendalian pencemaran udara, PT Pertamina telah mereduksi flaring di lapangan, salah satunya dengan menyiapkan dan mengoperasikan fasilitas penyaluran gas ke konsumen. Selain mengurangi flaring, Pertamina juga mengurangi venting atau pelepasan gas karbon dioksida yang dipisahkan dari gas yang diproduksi. Nah, dengan mereduksi venting, Pertamina EP dapat mengurangi efek rumah kaca yang bisa ditimbulkan dari gas karbon dioksida tersebut. Nah, gas CO2 tersebut dimanfaatkan oleh konsumen sehingga memiliki nilai keekonomian. Dengan mengurangi flaring dan venting, maka PT Pertamina telah mengurangi efek gas rumah kaca. Nah, pengurangan efek tersebut nilainya setara dengan menanam ratusan juta pohon rindang.
Selanjutnya adalah warehouse management system, di mana warehouse and distribution adalah proses pengelolaan barang milik customer, mulai dari gudang sampai dengan pendistribusian ke end customer. Berawal dari proses inbound yang memeriksa kelengkapan sarana dan fasilitas oleh HSSE. Kemudian dilakukan pengecekan produk, penerbitan packing list barcode, dan proses unloading. Kemudian dilanjutkan lagi dengan scanning barcode, packing list, dan good receipt melalui WMS atau Warehouse Management System. Selanjutnya masuk kepada proses put away dan proses FIFO, first in first out, sesuai tata letak yang ditentukan oleh sistem sebelumnya. Dan selanjutnya masuk kepada persiapan pendistribusian atau proses outbound, dimulai dengan peletakan produk di area staging, pembuatan hot issue, dan penerbitan surat jalan. Lalu, produk dikirimkan ke customer maupun DSP wilayah. Nah, teman-teman, sekarang jadi tahu kan bagaimana industri minyak dan gas dari PT Pertamina? Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.